Podcast ringan dan menarik Jasara Harja. Public figure yang terjerat kasus pajak. Nicolas Cage namanya melejit sejak 1980-an hingga sekarang. Cage juga pernah menyabet Piala Academy Award di film Leaving Las Vegas tahun 1995. Sayangnya, tahun 2009 ia dihantam tunggakan pajak 6 juta US dollar termasuk bunga serta pajak properti. Tahun 2010, Cage berjanji akan membayar semua utangnya kepada negara. Sayangnya, hal itu baru terrealisasi pada 4 April 2013. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih belum punya NPWP nih Pak, sepenting apa sih buat kita tuh punya NPWP? Ya, NPWP itu penting ya. NPWP kalau buat saya penting karena NPWP itu untuk memperoleh hak perpajakan kita dan melaksanakan kewajiban. Dia memang sifatnya administratif untuk kantor pajak. Ya. Misalnya nih, saya dipotong pajak nih sama pemberi kerja kita. Ternyata pemberi kerja kita motongnya kelebihan. Misalnya pajak kita harusnya cuman 5% gitu ya, dari 10 juta lah misalnya, cuman 500.000 gitu ya. Tapi dipotong oleh pemberi kerja kita sampai dengan 2 juta. Gitu kan, wah ini kok saya kelebihan nih mau dipotong pajaknya. Nah supaya kita bisa mengembalikan nih yang dipotong itu kelebihan, nah, kita harus punya NPWP Mbak Olga. Jadi untuk memperoleh hak kewajiban hak perpajakan itu dibutuhkan NPWP. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan juga harus punya NPWP. Ya, jadi terus NPWP juga penting. Sekarang bank-bank itu kalau mau kredit Mbak ya, mudah-mudahan nggak sampai kredit ya. Jadi kalau mau kredit mau apa itu pasti diminta NPWP-nya. Nah, terus kalau mau dapat transferan duit gede gitu ya, di atas 50 juta pasti bank minta NPWP. Punya NPWP nggak gitu. Ya kali aja dia mau transfer duit gede gitu kan. Nah, jadi jelas ya penghasilan kita itu ya. Betul. Dengan ada NPWP ya. Betul, dengan NPWP itu sarana kita untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Iya, benar-benar. Itu tadi kan soal penghasilan kurang lebih kita omongin, karena Pak Garas sendiri nih Pak sebagai awam juga nih di dunia perpajakan sering menemukan masalah di apa nih Pak, pajak apa selain pajak penghasilan? Kalau apa, kantor ya atau sendiri nih? Sendiri boleh, kantor lah ya. Kantor ya boleh Pak ya. Kantor silakan. Ya ini jadi gini Mbak Olga, kalau di kantor kita kan sekarang ini WAPU ya. Wajib pungut. Tapi gini Pak, saya juga mau nanya ke Pak ini. Sekarang kita ini bukan BUMN loh Pak, Jasara Harja. Nah, apakah sekarang masih kita jalani Pak wajib pungut ya, artinya pajak-pajak yang menjadi itu pemerintah kita pungut, kemudian kita setor sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini sekarang saya baru ingat juga tuh, kan IFG sekarang kita Pak, bukan BUMN. Nah, saya mau nanya ke Pak Fayudi nih, kita masih WAPU nggak sih? Masih Pak, masih ya? Masih termasuk BUMN. Karena apa? Karena sahamnya Jasara Harja ini karena restrukturisasi Pak, dialihkan punya negara tadinya, kemudian dialihkan ke BPUI, BPUI gitu. Jadi masih statusnya masih sebagai BUMN. Ya kita itu Mbak, kita WAPU ya. Kita WAPU untuk PPN, udah PPH 22, 23 itu nanti semua tuh rekanan itu ya sesuai dengan ininya tarifnya kita pungut ya Pak ya. Betul. Kan pajak tuh ada 3, ada ini ya. Kalau untuk BUMN tuh fungsinya memungut, menyetor dan melapor. Nah itu semua kita lakukan selaku BUMN. Itu Pak. Lumayan ya, kita ngobrolin jadi terjawab ya Pak ya pertanyaannya. Iya. Nah mungkin kalau buat yang masih bingung nih, kan tadi ngomongin soal pajak ada SPT juga tadi sempat disebut ya Pak ya. Untuk melaporkan SPT itu berarti ke website yang tadi Bapak bilang atau gimana Pak caranya? Jadi melaporkan SPT itu sekarang online Mbak. Kantor pajak udah nerima tuh laporan secara fisik. Mbak udah belum sih lapor? Saya tahun ini belum Mbak. Aduh langsung ditodong lagi. Nanti saya lapor kalau lapor. Sekarang udah tanggal 5 Mbak. Iya. Nih kita siarannya 5 Maret ya. Paling lama 31. Sampai 31 kan? Tapi kalau Mbak Olga sudah punya suami, itu NPWP-nya bisa bareng-bareng sama suami itu. Iya, bisa digabung. Bisa digabung sama suami. Nanti penghasilan Mbak Olga digabungkan dengan penghasilan suami. Jangan-jangan udah suami Mbak. Belum juga. Kita soalnya kayak pokoknya Maret bulannya bayar ini lapor pajak kan. Lapor pajak betul. Maret baru panik ini gimana cara ininya. Terus. Jadi kalau lapor pajak itu sekarang lewat online Mbak. Enak sih lewat online. Jadi kita nggak usah ngapalin PTKP, nggak usah ngapalin cara ngitung pajak Mbak. Jadi tinggal masukin statusnya apa nih? Statusnya
LDR. Oh bukan, nggak masuk status itu ya. Nggak ada. Atau status complicated nggak masuk gitu ya. Nggak ada, itu Facebook itu Facebook gitu. ya. Bukan. Jadi statusnya adalah kawin, belum punya anak atau kawin anak 1. Yeah. Itu kan kalau kita ngitung PTKP sendiri kan bingung Mbak. Zaman dulu saya kuliah tuh mesti ngitung manual. Kalau sekarang dengan adanya sistem di DJP online, cukup masukin status, itu PTKP-nya udah ngitung sendiri tuh. Jadi kemungkinan salah hitung itu sangat kecil. Oke. Kemudian kalau kita udah dapat penghasilan kena pajaknya sendiri, itu pajaknya udah dihitungin tuh oleh sistem. Jadi tidak kemungkinan salah ngitung pajak itu kecil. Oke. Nah, jadi dengan masuk ke namanya DJP online, Mbak. Tapi memang untuk masuk DJP online sekali-sekali lah mesti main ke kantor pajak ya. Nah, minta EVIN itu, Mbak. Minta EVIN untuk masuk pertama kali ke DJP online. Nanti kalau udah dapat EVIN, masukin NPWP, masukin EVIN, silakan tinggal dirubah dengan password suka-suka kita. Nah, itulah nanti yang akan lewat email, nanti semua lewat elektronik. Nanti tanda terimanya juga lewat email ya. Jadi emailnya jangan ganti-ganti kalau bisa. Gitu. Ya, jadi semudah itulah. Formulir pajaknya nggak usah ngisi-ngisi formulir yang banyak lah, iyalah, gitu. Oke, tadi juga Pak Gara sempat nyebutin yang namanya WAPU tadi ya Pak ya. Itu maksudnya gimana sih Pak? Iya, jadi kan kita kontrak dengan pihak ketiga gitu ya. Ada kewajiban-kewajiban yang oleh pihak ketiga. Misalnya Mbak, ini kan kita potong punya, kalau ada honornya nih, kita pungut misalnya berapa persen, nah itu kita lapor ke setor yang kita pungut itu. Oke. Seperti itu. Jadi memang sistemnya sudah jelas sebenarnya sih ya, tinggal diikutin aja. Jadi kan BUMN ini membantu pemerintah ya Bapak Yudi ya, membantu pemerintah sebagai pemungut pajak. Jadi potensi pajak yang ada di masyarakat itu ditugaskan oleh pemerintah kepada BUMN untuk dipungut dan disetor dan dilaporkan ke pemerintah supaya nanti kan pajak ini untuk ya biasa lah untuk pembangunan kan, pembangunan untuk membayar gaji ya macam-macam lah, pembangunan macam-macam. Paling gampangnya ya jalanan, aspal segala macam itu kan yang kelihatan banget. Sekolah, bansos itu dari pajak semua Mbak. Gitu. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan titipan nih ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita punya aset itu semuanya harus dikenakan pajak atau kayak ada batas-batasnya gitu sih Pak? Nah ini nih yang lagi rame nih. Kemarin sempat rame kan, sekarang lagi happening sepeda nih. Betul. Wah sepeda dikenain pajak. Jadi gini, memang informasinya sepotong-sepotong yang diterima oleh masyarakat. Jadi gini Mbak Olga, saya misalnya sebagai pegawai nih, gaji saya lumayan lah misalnya, sebulan itu 100 juta gitu kan. Itu kan sudah dipotong sebenarnya oleh pemberi kerja saya. Nah, cuman dari penghasilan saya ini kan ada yang saya konsumsi, ada yang saya tabungin, ada yang saya belikan aset gitu kan. Dan itu semuanya memang harus dilaporkan di SPT. Artinya apa? Tidak harus dibayar, Pak. Maksudnya bukan untuk dikenain pajak lagi, enggak. Oh, cuma dilaporin pajaknya doang. Itu iya atas penghasilan saya yang 100 juta itu. Tapi kalau saya jadikan tabungan, kemudian saya belikan aset, salah satunya sepeda, itu memang harus dilaporkan tapi tidak dikenain pajak lagi gitu. Jadi memang aset-aset kayak rumah dan mobil, kendaraan bermotor aja yang dibayarkan atau gimana Pak? Iya, jadi gini, dalam surat pemberitahuan pajak itu SPT itu pertama adalah kita menghitung pajak kita selama setahun berapa. Setelah itu pajak kita setahun setelah diperoleh, nanti kita laporkan juga harta kita, ya sampai dengan pelaporan pajak itu harta kita apa aja sih, gitu. Ada kita punya rumah, kita punya kendaraan bermotor, mobil, kita beli logam mulia, kita beli perhiasan, itu semuanya dilaporkan di SPT. Tapi itu hanya sifatnya pelaporan. Artinya kita dapat penghasilan, kita belanjakan untuk apa saja hartanya, nah itu yang kita laporkan. Seperti itu. Nah tapi kan tuh biasa untuk, maksudnya gimana ya, ini kan tadi kita ngomongin untuk orang yang usianya sudah bisa punya NPWP gitu, kan ya Pak ya. Tapi kan banyak juga anak-anak di bawah umur yang mungkin dapat dari orang tuanya gitu kan. Nah itu warisan maksudnya? Warisan hibah ya. Nah itu gimana tuh perhitungan pajaknya? Gini, jadi kayak artis cilik lah gitu misalnya gitu ya. Jadi untuk anak-anak itu yang belum dewasa gitu ya, yang belum punya KTP gitu. Berarti ya. Yang di bawah 17 tahun. Betul, di bawah 17 tahun. Itu NPWP-nya digabungkan dengan orang tua.
Jadi nanti penghasilan anak adalah penghasilan orang tua. Nah, seperti itu gitu ya. Sama kalau istri nggak punya NPWP sendiri juga bisa. Nanti penghasilan istri jadi penghasilan suami. Nah, jadi kalau misalnya ada suaminya nggak kerja, tapi punya NPWP, yang kerja istrinya sama anaknya. Ya udah nanti seolah-olah si suami ini punya penghasilan nih dari anak dari istri digabungkan di dalam SPT-nya itu. Berarti maksudnya pajak keluarga itu ya Pak? Bukan pajak keluarga. Jadi NPWP di Indonesia itu menganut sistem apa namanya ya? Satu kesatuan keluarga ya. Jadinya ada suami dan istri. Kalau tidak diminta untuk dipisah NPWP-nya, maka itu jadi satu penghasilan. Begitu juga dengan anak. Gitu. Nah gitu. Nah, kemudian kalau tadi saya nggak punya penghasilan nih, tahu-tahu saya dapat warisan. Nah itu juga tuh Pak. Gitu kan, warisannya rumah. Lagi mana nih saya dapat penghasilan? Jadi gini, di dalam undang-undang pajak itu tidak semua penghasilan itu dikenakan pajak, Mbak. Jadi ada penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Nah itu syaratnya apa tuh Pak? Syaratnya ada di undang-undang. Jadi yang ada di undang-undang dikecualikan itu tidak dikenakan pajak. Sumbangan. Ya, jadi kalau menerima sumbangan itu bukan objek pajak. Hibah itu bukan objek pajak. Warisan itu bukan objek pajak. Jadi tidak dikenakan pajak. Ya dilaporkan di SPT, kita laporkan. Ini punya penghasilan penghasilan yang bukan jadi di dalam SPT itu nanti yang dilaporkan pertama penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Itu semua dilaporin tuh nanti di SPT tahunan. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang sering takut kalau urusan sama pajak kesannya tuh harus bayar, padahal sebenarnya kadang enggak ya, semuanya bayar. Cuma lapor doang sebenarnya. Itu betul lapor doang gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk pelaporan harta dan utang berdasarkan nilai perolehan atau nilai terkini, Pak? Nilai perolehan. Jadi saya pikir-pikir sama juga kayak LHKPN ya? Oh enggak, agak beda Pak ya? Agak beda, nilai perolehan. Kalau di pajak di SPT itu nilai perolehan Pak. Jadi nilai perolehan yang di ya kalau LHKPN kan nilai wajarnya sekarang saat ini ya. Oke. Jadi nilai perolehan. Juga Jasran kan udah nitip pertanyaan nih Pak. Jadi saya mau baca dari Shalabiraf. Dia nanya, kalau kita memiliki 2 mobil, berarti kan ini masuknya progresif. Nah, dalam arti mobil kedua saya akan memiliki pajak lebih besar. Betul. Apakah bisa saya tukar mobil yang saya kedua itu dengan mobil yang pertama yang pajaknya lebih kecil? Misalnya kalau boleh sebut merek, yang pertama itu mobilnya Avanza, yang kedua Fortuner. Boleh nggak yang diakuin mobil pertamanya Fortuner, mobil keduanya Avanza gitu Pak? Iya gini, Mbak Olga. Jadi terkait dengan pajak itu ada 2. Ada pajak daerah, ada pajak yang dikelola oleh pusat. Pajak daerah itu nanti dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Nah, pajak daerah ini pajak kendaraan bermotor ini termasuk dalam kriteria pajak daerah. Jadi nanti dikelolanya oleh Dispenda. Terkait dengan kendaraan bermotor ditukar gitu, itu kayaknya nggak bisa deh Mbak. Oh berarti ya nggak bisa, karena mana duluan yang lebih yang lebih. Karena ada tahunnya juga ya sebenarnya. Iya, ada tahunnya juga, tahun perolehannya kapan. Kan itu kan tercatat juga di Samsat tuh, di di Dispenda ya. Di Dispenda tercatat, di Dirlantas juga tercatat kapan nih diperolehnya gitu. Jadi nggak bisa kayaknya. Dengan tujuan pengen lebih murah tapi nggak bisa ya. Gitu. Nggak bisa. Masih mau nyari untung juga ya. Lumayan Pak progresifnya soalnya. Iya, makanya kayak mungkin banyak yang kepikiran juga ya. Kalau ditukar bisa nggak sih biar nggak mahal. Iya. Terus abis itu ada pertanyaan berikutnya dari Bayu SN. Misalnya motor saya mau dijadikan motor khusus untuk racing. Dalam arti sudah sangat tidak sesuai dengan STNK dan hanya dipakai di arena balap. Nah, apakah saya harus tetap membayar pajak dan terhitungnya pajak itu dengan CC motor original atau setelah dimodif? Oke. Ya. Jadi untuk ketentuan nah tadi ini kalau untuk ketentuan pajak pusat tadi Mbak ya PPH, PPN itu ya, itu yang menentukan tarifnya itu memang sudah diterapkan undang-undang, tapi objeknya penghasilannya kita sendiri yang melaporkan. Nah untuk pajak kendaraan ini kan pajak daerah, itu masing-masing daerah beda-beda tuh penerapan peraturannya. Nah terkait dengan perubahan CC dan sebagainya, itu kalau ngikutin ketentuan yang ada di Dirlantas, ini sebenarnya kepentingannya sama Dirlantas nih, bukan sama Dispenda.
itu wajib dilaporin. Orang ganti warna aja harus dilaporin sama di Lantas. Jangan masuk barang mewah kan udah dirubah jadi motor cross. Iya. Itu kan ada nomor mesin. Nah itu ke di Lantas. Tapi terkait dengan pajak, kalau menurut saya itu tidak berubah ya. Harusnya tidak berubah. Harusnya tidak berubah, iya. Iya. Harusnya tidak berubah. Oke, ini mudah-mudahan. Karena kan dasarnya dari faktur pembelian kendaraan. Ini mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya tadi, dan kalau mau ditip pertanyaan silahkan ke PT. Tapi ada yang kebalikan juga Mbak. Ada mobil-mobil yang mewah, tapi mesinnya mesin bodong gitu. Mesin bodong. Nah itu masuk mana coba? Itu masuk penjara Pak kalau itu Pak. Langsung ya. Maksudnya bengkel-bengkel itu, bengkel-bengkel buat modifikasi mobil yang mahal ya. Tapi mesinnya mesin bodong. Avanza. Iya. Saya yakin kalau ketahuan masuk penjara Pak itu. Makanya udah hidup lempeng-lempeng aja lah ya. Nah ini soal profesi juga sih Pak. Mungkin banyak yang penasaran gitu ya, awalnya pengen jadi konsultan pajak tuh gimana? Karena kan ini kayak menurut saya sebagai awam, ini urusannya tuh ribet gitu loh, kayak banyak banget yang harus dihafalin gitu. Jadi untuk konsultan pajak itu sebenarnya ada, untuk jadi konsultan pajak itu, kalau konsultan pajak organisasinya udah ada Mbak, ada salah satunya adalah ada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, IKPI. Nah, untuk menjadi konsultan pajak itu ada ujiannya. Nah, tapi untuk pendidikan ke menjadi orang tahu pajak itu sebenarnya dari SMA. Harusnya sih ini sebenarnya belum dari SMA, cuman harusnya saya punya usul ke pemerintah itu dari SMA seharusnya sudah diajarin tuh gimana sih pajak itu apa sih, ngitungnya gimana sih gitu kan. Iya, karena mereka akan nantinya betul, juga masuk dunia terutama kerja yang masuk jurusan sosial hukum ya, sosum ya. Itu harusnya sudah mulai diajarkan terkait dengan pajak. Nah, kalau selama ini supaya tahu pajak, ya kuliah ada jurusan perpajakan ada. Kalau kita masuk jurusan akuntansi pun diajarin juga perpajakan. Ya, tapi ya nggak terlalu dalam lah. Tapi untuk lebih dalam lagi tentang perpajakan ada jurusan-jurusan perpajakan, ada sekolah tinggi tentang perpajakan sendiri juga ada. Jurusan pajak kayak di UI itu ada administratif fiskal, ada vokasinya juga. Itu ada jurusan pajak tersendiri. Nah dari situ nanti dengan dasar pengetahuan pajak itu bisa mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak, kayak itu bisa jadi konsultan pajak. Nah gitu. Atau juga kalau misalnya jurusannya bukan jurusan ekonomi gitu, bukan jurusan pajak, tapi pengen tahu tentang perpajakan, ada juga kursus-kursus perpajakan. Kursus perpajakan banyak. Kalau Mbak Olga mungkin pernah lihat ada kursus Privat A, Privat B, Privat C. Nah itu adalah kursus-kursus tentang perpajakan. Jadi walaupun insinyur ya, zaman sekarang nggak ada insinyur. Nggak ada. Zaman Bapak Pak ya. Zaman saya udah sarjana teknik Pak. Iya makanya. Apalagi zaman sekarang udah ada insinyur, ternyata ada di IPB, bukan insinyur pertanian Pak ya. Jadi ada sarjana teknik, tapi pengen mengetahui tentang perpajakan. Nah itu bisa mengikuti kursus perpajakan. Itu ada diselenggarakan oleh balai-balai diklat lah yang umum itu banyak. Kalau mau searching, jadi, kursus privat itu banyak. Sebenarnya banyak banget caranya, tapi kalau untuk menjadi konsultan yang resmi berarti harus ikut sertifikasinya dulu ya. Betul. Ada harus jadi pegawai pajak dulu. Kalau Bapak sendiri jadi pegawai pajak gimana Pak? Maksudnya berapa lama prosesnya? Saya dulu saya dari STAN dulu Mbak. Dari STAN, kemudian mengabdi sebagai ASN ya di Direktorat Jenderal Pajak selama 20 tahun. Nah, kemudian saya resign bersama teman-teman, bikinlah ya kantor kecil-kecilan konsultan pajak. Lama juga ya Pak ya? Nah, ya cuma 20 tahun lah Mbak. 20 tahun. Lumayan Pak, lumayan. Itu kayak seumur saya ditambah 4 gitu. Saya ya? 4 jadi kayak 20 tahun lama juga berarti gitu, Pak. Iya. Kenapa saya ngaku ya Pak ya? Iya, makanya kasih jadi ngitung umur kayak bapaknya tidak semudah itu sepertinya. Berarti saya tidak semudah itu kan gitu jadi jawab. Iya, 20 tahun kerja tuh lumayan. Terus kamu udah punya perusahaan sendiri lagi kan? Iya gitu. Nah kalau kayak bapak gitu udah punya perusahaan sendiri, berarti kayak menghitung pajak perusahaannya sendiri lagi kayak gitu-gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah kalau Mbak ragu bisa dihitungin. Pak Yudi. Pak saya ribet nih Pak ngitungin nih Pak. Iya. Tinggal minta tolong kan ngitungin. Betul. Oke, nah ini kita balik lagi ke pertanyaan terkait biaya materai. Apakah sisa stok materai lama masih bisa digunakan di 2021? Oh iya, soalnya tarifnya beda kan sekarang materai itu. Masih bisa Mbak. Bisa digabungkan 6.000 dengan 3.000. Ya, diskon 1.000 ya? Diskon 1.000 masih bisa digunakan. Atau 6.000 juga 6.000 boleh. Lebih 1.000 gitu ya.
Pokoknya kalau 2.000 Mbak. Oh iya deh, kan 10.000 ya. Tapi kalau beli di supermarket itu kan sekarang udah ada ya yang 10.000 harusnya. Sudah ada. Tambah 2.000. Sudah ada. Jadi 12.000. Ah, kok jadi mahal Pak? Kan untungnya supermarket. Oh iya. Saya jadi bingung kenapa jadi mahal. Oh iya benar. Iya. Iya, tambah untungnya. Sudah ada ya, harusnya sih sudah ada ya. Udah. Oke. Saya selama ini sih saya masih pakai 6.000 ya. Iya, saya juga. Soalnya kan jarang ketemu yang 3.000. Iya. Ada warnanya itu Pak, pink. Oh ya dari 10.000 kan pink warnanya kan yang 10.000 itu. Belum beli saya punya 6.000 kalau bikin. Iya, 6.000. Oke, nah ini kayaknya dari tadi ngobrol seru banget. Kita main game dulu bentar, boleh kali ya Pak ya? Boleh, ya. Ini cuman gampang kok, cuman jawab cepat aja. Nanti saya kasih pilihan. Kalau saya kasih langsung dijawab aja Pak ya. Siap. Oke, yang pertama, gunung atau pantai? Ntar siapa dulu nih? Barengan aja. Oh, barengan aja. Iya. Nah, 1, 2, 3. Gunung. Bapak? Maksudnya gimana nih? Oke, kita jelasin ulang. Ini Bapak ini belum terlalu milenial, Mbak Olga. Sorry. Iya, ini kayak Bapak segenerasi sama papa saya. Iya, papa saya juga nggak ngerti kalau mesti dijelasin. Maksudnya apa nih gunung atau pantai ini kan gitu. Jadi gini Pak, ada 2 pilihan, tinggal dipilih aja salah satunya. Terus maksudnya gitu. mau ngapain? Ya nanti kita bakal obrolin dari situ. Bisa tadi Bapak jawab gunung ya Pak kalau nggak salah ya. Nah, kenapa gunung Pak Wahyudi gitu? Ulang ya Pak ya. Ya udah ketahuan pertanyaannya. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaan deh. Gunung pantai gugur dulu ya gunung pertanyaannya. Pantai gugur aja jadinya ya. Pertanyaan berikutnya adalah paha ayam atau dada ayam? Paha ayam. Kenapa paha Pak? Seneng aja paha Pak. Oke, dagingnya lebih juicy ya? Lebih enak lah gitu daripada yang lain. Kalau dada karena lebih sehat atau karena lebih banyak Pak? Lebih banyak. Ketahuan ya, kayak zaman dulu makannya ngirit gitu. Dada aja deh lebih banyak dagingnya. Saya tim paha ayam juga soalnya. Paha bawah saya senengnya Mbak. Pentung. Pentung. Oh, drumstick. Oke, baiklah. Kelihatan, tapi emang kayaknya orang zaman dulu lebih suka dada deh. Gitu ya. Zaman dulu apa? Kelihatannya begitu ya Pak. Padahal pakai masker ya Pak. Dari tadi kan saya kasih pertanyaan, minta dijelasin lagi gitu ya. Jadi kayaknya begitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pilih sepak bola atau main basket? Basket dua-duanya. Kenapa Pak? Ya seneng aja sama saya main basket dari dulu SMA. Karena lebih kelihatan sama cewek-cewek lebih kayak main basket gitu. Kayak gitulah. Tapi kayaknya zaman dulu kan sepak bola juga ini kan pas sepak bola. Dulu basket Mbak. Kalau SMA basket. Zaman SMA basket. Tapi kalau nonton tim lebih suka tim bola tetap basket. Kalau tim saya senang dua-duanya. Saya basket. Oh, siapa Pak idolanya Pak di basket Pak? Yang mana nih? Ya idola Bapak yang di manapun terserah timnya apa Bapak? Saya juga bingung. Tim lokal ya? Tim lokal boleh tim lokal. Kayaknya Mbak Olga nggak ngerti basket Mbak. Sebut siapa aja. Kayaknya nurut Mbak Olga Mbak. Atau Wahyudi. Kalau bola tuh saya lebih kayak ada Messi gitu ya. Basket tuh siapa ya? Jadi bingung saya bingung. Kalau basket siapa nih Pak idolanya Pak? Indonesia Muda. Oh, oke, tim Indonesia Muda. Iya. Saya kayak tahu sih. Kantor saya juga ada urusan basketnya soalnya. Oke, nah kalau Bapak siapa? Apanya nih? Timnya? Bisa timnya bisa orangnya. Kalau orangnya dari dulu sampai sekarang kayaknya belum nemu yang kayak Michael Jordan kayaknya. Itu orang lama juga tuh, orang lama tuh Pak. Orang lama. Koleksi sepatunya banyak juga sekarang. Gitu. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Bayar pajak besar tapi nggak macet atau macet tapi nggak bayar pajak? Bayar pajak besar. Bayar pajak besar tapi nggak macet. Bayar pajak kecil tapi nggak macet, nggak ada pilihan itu ya? Ada bayar pajak kecil besar tapi nggak macet, nggak ada ya? Pengennya juga nggak ada. Nggak ada pilihannya bayar pajak besar tapi nggak macet atau macet tapi nggak bayar pajak. Iya dong, bayar besar tapi nggak macet. Berarti kan uangnya benar-benar dipakai untuk membangun jalan gitu-gitu ya. Kan Indonesia ya kan. Iya. Oke, lanjut. Politik atau entertain? Entertain Mbak. Kenapa itu? Mikir mulu. Kalau Pak Gara apa Pak? Entertain. Kalau Bapak tuh sukanya apa sih Pak untuk entertain itu misalnya apa? Misalnya sering nonton film kah atau makan aja. Maksudnya nonton mukbang Pak apa gimana? Enggak, makan biasa aja. Oke. Kalau sate ayam. Sate ayam. Sate kambing. Jadi review makanan gitu Pak ya. Kayaknya kalau kambing harus hati-hati ya. Makannya harus jarang-jarang gitu, takutnya ntar lehernya cengeng. Nah, terus tadi kalau entertain dulu tuh emang pernah punya cita-cita jadi artis gitu nggak sih Pak waktu kecil?
Kan kalau saya dari dulu kan saya pengen nih ada kamera, aduh nabrak gitu-gitu kan. Tapi kalau Bapak dulu ada nggak keinginan buat jadi public figure atau jadi apa? Nggak tahu kalau saya emang enggak. Kan kali ada bakat terpendam kayak saya mah pengen main film kayak Reza Rahadian. Lanjut ya. Pilih untuk wisata liburan nih ya. Lokal atau internasional? Lokal aja. Lokal. Kenapa Pak? Kenapa lokal Pak? Kan banyak orang kan kayak bangga kalau keliling dunia. Gak usah dikarantina Mbak kalau sekarang. Oh iya benar. Benar juga. Tinggal PCR udah bisa. Deket-deket aja. Tapi untuk destinasi wisata favorit di mana Pak kalau di Indonesia? Danau Toba. Oh, saya belum pernah kesana kan? Iya. Nah, sana Sibolga, Prapat. Di sana apa Pak? Keindahan. Danau. Benar sih danau. Coba maksud saya. Maksudnya itu kayak pemandangannya itu seperti apa gitu-gitu. Pemandangannya berarti ya yang menarik ya. Sama makanannya. Kan ada pulau di situ. Nah, di situ di Prapat ya waktu itu. Tinggal naik kapal. Kapal besar. Oh ya nggak mungkin naik getek. Di pulau itu ada makam. Ya, ada sejarah di sana. Oke. Kalau makanan khas sana apa Pak? Saya kalau makanan Medan biasanya makannya di Lapo gitu. Mirip-mirip Padang lah. Oh mirip Padang. Pedas banyak bumbunya. Ya santan kayak gitulah. Oh oke. Kalau Pak Wahyudi Pak, liburan di Indonesia sukanya di mana? Yang berbau-bau pegunungan lah saya senangnya, yang udah segar. Bisa bawa sepeda, bisa goes nanjak naik turun, itu saya senang banget. Iya, challenging ya. Kan liburan kan anaknya nyantai-nyantai Pak, kayak selonjoran gitu. Kalau Bapak lebih sering yang challenging. Saya lebih sering challenging. Petualang. Oke, kalau untuk hiburan lebih suka film atau musik? Musik. Oke, kita coba dulu kalau dari Pak Gara, musiknya apa Pak? Yang slow aja, yang kayak Mos FM. Ya, 105,8. Wih. Pendengar Mos FM soalnya ya. Jadi tapi nggak tahu itu, taunya channelnya aja, itunya aja. Frekuensinya. Kalau judulnya saya nggak tahu. Radio apa itu? Jadi emang lagu-lagu zaman dulu biasanya didengarkan ya. Mengenang-kenang masa muda gitu ya Pak ya? Enggak juga, pokoknya denger aja. Denger aja gitu ya. Kalau Pak Wahyudi apa nih Pak, film genrenya apa? Yang ada jagoannya menang. Oh, action berarti biasanya. Jangan sih kira dolar men. Yang ada jagoannya menang, Pak. Jagoannya kalah nyesek, Pak. Udah nonton sampai habis, jagoannya kalah. Berarti nggak suka yang set ending, gue harus happy ending ya. Kalau nggak kesel. Nggak, ketahuan mula-mula kalah kan. Lama-lama menang. Yang penting menang, Pak, jagoannya. Oh, ujung-ujungnya nonton gitu, pengennya menang. Oke deh. Berarti tadi udah ditanyakan ya semuanya tadi pertanyaan cepatnya. Mungkin terakhir Pak sebelum kita nutup acaranya, ini kayak langsung jadi seru gitu gara-gara main. Menutup acaranya, apa sih Pak yang pengen disampaikan buat milenial atau yang lagi menonton sekarang, terutama yang berkaitan sama pajak nih? Ya, pajak itu kalau menurut saya milenial harus melek pajak ya, karena pajak itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Kalau dulu waktu saya kuliah pajak yang nggak bisa dihindari itu kematian sama pajak katanya gitu. Jadi mau nggak mau, saya baru dengar nih. Iya, saya baru dengar ya. Saya dulu gitu. Jadi nggak bisa dihindari itu kematian sama pajak, Pak. Gitu. Nah kalau kayak gitu Pak, berarti pajak tuh hal yang mengerikan seharusnya. Enggak, bukan mengerikan, artinya tidak bisa dihindari. Iya, pasti akan. Jadi makanya ada gitu ya. ini harus jadi teman-teman milenial, kita juga semuanya gitu ya. Harus bersahabat nih dengan pajak gitu. Iya, karena tadi dari obrolan tadi juga saya juga menangkap satu kesimpulan sebenarnya nggak semuanya disuruh bayar kok. Betul. Cuma suruh lapor doang kan kadang-kadang. Iya. Ya bayar tapi nggak berasa Mbak karena dipotong. Itu kan tetap bayar. Tetap bayar. Bayar sih. Iya. Cuman gitu. At least yang bulan Maret tuh kita lapor doang lah ya. Iya, lapor doang gitu. Iya, jadi memang kita harus bersahabat dengan pajak, kita harus terbiasa dengan pajak. Ya intinya milenial harus melek pajak. Ini challenging juga buat pemerintah supaya sosialisasi tentang pajak ini itu mulai jangan di level kuliahan lah. Udah mulailah harus turun ke level SMP ya sekarang apa SMP masih ya SMP masih ada SMP mulai berasa ini beda generasinya. Jangan sampai 12 bukan ya, jadi mulailah masuk ke situ. Jadi pajak itu apa? Kenapa harus bayar pajak? Karena memang pajak ini ya itu tadi sesuatu yang nggak bisa dihindari, Pak. Dan pada saat mereka masuk ke dunia kuliah itu kan kadang-kadang ada yang ambil freelance apa, jadi udah harusnya udah terhitung pajaknya. Jadi itu.
Oke, kalau dari Pak Gara, Pak? Kalau saya sih sekarang karena memang pemerintah tuh pajak yang merupakan sumber pendapatan yang paling besar ya Pak Wahyudi ya. Betul. Sekitar 70% itu pendapatan penerimaan pemerintah itu dari sektor pajak. Nah, kita harus bangga membayar pajak. Jadi dengan membangga itu muncul kesadaran untuk membayar pajak. Pajak yang kita bayar itu memang tidak berefek langsung pada kita, tapi kepada pembangunan yang sedang kita jalankan, bikin jalan, bikin gedung. Bendungan segala macam itu yang kita tiba-tiba jadi punya MRT gitu-gitu ya Pak ya. Betul. Itu aja Mbak. Jadi banggalah membayar pajak. Tuh bangga bayar pajak ya. Ayo kita semua lapor bulan Maret nih. Terima kasih banyak ya Bapak sesi hari ini menyenangkan sekali. Nih mudah-mudahan jadi pada taat pajak dan juga bayar pajaknya. Prime JR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja.